Baru saja dilaporkan adanya saldo penarikan bantuan sosial di kartu KKS salah satu bank penyalur. Nah, tertera keterangan penarikan saldo bantuan PKH dengan saldo Rp600.000 tertanggal 21 April tahun 2025. Nah, kira-kira KKS bank penyalur apa? Dan karena ini sudah di bulan April, mungkin banyak yang menyimpulkan bahwasanya itu disimpulkan atau mungkin dianggap merupakan PKH tahap 2. Nah, mari kita cari tahu kebenarannya apakah itu benar-benar PKH tahap 2 atau bukan ya. Karena survei DTSEN juga sudah selesai kemarin hari Minggu. Nah, apakah ini sudah ada tanda pemrosesan penyaluran Bansos PKH atau BPNT tahap 2? Nanti akan kita bahas, termasuk juga dana yang sudah ditransfer masuk untuk tahap 1 tahun 2025 ini untuk Bansos tambahan atau Bansos komplementer. Apa itu? Mari kita bahas, namun sebelum kita lanjut jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Nah, pada video kali ini kita masih membahas soal bantuan sosial tentunya. Nah, kali ini ada kabar mengejutkan di mana baru saja ada yang melaporkan dan memposting terkait adanya transaksi penarikan bantuan sejumlah Rp600.000 dengan keterangan penarikan saldo bantuan PKH di salah satu bank penyalur. Nah, ini nominalnya 600, kemudian keterangannya PKH. Nah, karena ini sudah masuk di akhir bulan April ya, mungkin banyak yang menyimpulkan atau mengira transaksi tersebut itu adalah transaksi bantuan PKH tahap 2. Nah, apakah betul itu merupakan PKH tahap 2 atau bukan? Nanti akan kita bahas ya, akan kita cek kebenarannya dan juga terkait mengenai saldo bantuan yang alhamdulillah sudah ada keterangannya masuk ya di kartu atau di rekening bank penyalur, dan ini sudah bisa dicairkan bagi yang saldonya sudah masuk untuk bantuan komplementer atau pelengkap. Karena ini juga kemarin ya itu sudah selesai survei DTSEN, apakah hari ini atau minggu ini sudah ada tanda-tanda pemrosesan untuk persiapan penyaluran tahap 2 ini. Nanti akan kita bahas, namun sebelum kita lanjut silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah sobat YouTube, mohon maaf ya, mungkin saya jarang mengupload atau membuat video karena memang kegiatan bulan April ini full sekali ya, apalagi tugas yang diberikan kepada para pendamping PKH mulai dari survei DTSEN ya di bulan April ini, walaupun hari Sabtu, Minggu, kemudian tanggal merah itu tetap terus bekerja kami ya, dan juga mulai pagi bahkan sampai malam kita ya melakukan survei DTSEN tersebut. Nah ini karena apa? Selain tugas, kami juga ya peduli ya terhadap program dari pemerintah ya, khususnya dari Presiden ini ingin bantuannya tepat sasaran. Ya salah satunya ini dengan cara mensurvei ya, mensurvei ulang, memverifikasi data para keluarga penerima manfaat ataupun keluarga yang belum menerima manfaat yang dimutakhirkan di data tunggal sosial ekonomi nasional agar nanti bantuannya bisa tepat sasaran. Yang kaya nanti nggak akan dilanjutkan
dan yang tidak punya tetap dilanjutkan atau mungkin baru mendapatkan. Jadi itu ya fungsi survei DTSEN. Nah, DTSEN ini sudah selesai ya untuk penyaluran atau acuan data penyaluran tahap 2 ini sudah berakhir di hari Minggu kemarin. Nah, jadi sudah ditarik datanya ke pusat dan itu sekarang sedang di ranking ya pastinya oleh BPS. Badan Pusat Statistik. Nah, hasil perankingan dari BPS, nah nanti itu yang akan menentukan siapa saja bantuannya yang akan lanjut atau cair dan siapa saja bantuannya yang mungkin tidak akan dicairkan kembali. Tergantung dari hasil survei tingkat kemiskinannya. Kalau rankingnya itu masuk desil 1 atau desil 2, mungkin masih ada harapan cair. Tapi kalau mungkin desilnya itu 3, 4, 5, 6 atau ke atas atau mungkin desil 5 mungkin ya. Nah, itu kayaknya sudah masuk kategori sejahtera dan kayaknya bantuannya tidak akan dilanjutkan ya. Dan kalau yang belum dapat bantuan ternyata setelah disurvei masuk desil 1 atau mungkin desil 2, nah itu kemungkinan juga berpotensi mendapatkan bantuan. Jadi penerima baru atau KPM baru ya. Jadi siap-siap aja ya di tahap 2 ini. Siap nggak siap ya harus siap. Apabila memang bantuannya nggak cair, berarti ya sudah tidak layak mendapatkan bantuan lagi ya. Jadi itu. Nah, Sobat YouTube, karena ini sudah di akhir bulan April, survei DTSEN sudah selesai hari Minggu kemarin. Yang jelas ini ya mulai proses ya, proses untuk persiapan penyaluran. Akan tetapi hari ini ternyata ada yang memposting ya, melaporkan adanya transaksi penarikan ya di salah satu bank penyalur dan di situ tertulis keterangan penarikan saldo PKH sebesar Rp600.000. Nah, kita tahu bahwasanya saldo Rp600.000 itu juga ada nominal PKH yakni dengan komponen lansia itu dapatnya 600 untuk di tahun 2025 ya. Sejak tahap 1 kemarin penyaluran itu per triwulan. Jadi nggak per 2 bulan untuk yang lewat KKS. Nah, tapi itu untuk BPNT juga sama, ada yang Rp600.000. Dan juga mungkin ada komponen PKH selain lansia, ada juga yang sekolah ya. Anak sekolah SD plus SMP itu juga ya dapatnya. Kalau dijumlah totalnya segitu ya. Nah, jadi ya kalau ada keterangan penarikan saldo PKH, kemungkinan itu memang saldo PKH Rp600.000 dan kemungkinan juga komponen lansia. Akan tetapi ini untuk memastikan apakah itu merupakan PKH tahap 2 atau bukan. Nah, ini perlu disimak baik-baik ya. Jadi jangan menyimpulkan karena ini sudah bulan April. Jadi banyak yang menyimpulkan itu kemungkinan PKH tahap 2. Enggak begitu juga ya. Jadi walaupun di situ penarikannya 600, keterangannya penarikan saldo PKH. Nah, itu walaupun memang saldo PKH tapi belum tentu itu PKH tahap 2. Karena apa? Di SIG-NG belum ada tanda-tanda keterangan periode baik PKH maupun BPNT untuk tahap 2 alokasi April Mei Juni 2025 ini. Jadi di SIG-NG itu keterangannya masih Januari hingga Maret 2025. Nah, mungkin KPM yang mentransaksikan tersebut baru mentransaksikan bantuannya. Mungkin saldonya sudah masuk di bulan kemarin ya atau beberapa hari yang lalu dan KPM tersebut baru mencairkannya. Jadi fix ya, itu kemungkinan besar dan saya pasti yakin itu adalah PKH tahap 1 kemarin bagi yang belum mencairkan ya. Jadi itu bukan PKH tahap 2 ya. Perlu digarisbawahi lagi, yang cair atau yang mungkin melaporkan adanya transaksi PKH di minggu ini itu jelas bukan PKH tahap 2, melainkan itu PKH tahap 1 kemarin yang baru dicairkan ya. Jadi karena periodenya juga belum berubah sama sekali. Kemungkinan ya jadwal penyaluran PKH dan BPNT tahap 2 karena ini sudah selesai survei DTSEN ya mulai bulan Mei ya.
paling lambat itu Juni ya. Kalau Mei ya bisa di pertengahan atau mungkin bisa di akhir Mei. Ya, doakan saja semoga secepatnya ya. Nanti akan kita pantau terus, akan kita informasikan lebih lanjutnya ya terkait periode penyaluran Bansos PKH atau BPNT tahap 2 April, Mei, Juni 2024 ya. Nanti kalau sudah ada progres kita akan kabarkan ya. Jadi itu. Nah, kemudian sambil menunggu ya, sambil menunggu PKH dan BPNT tahap 2, nah ini masih bisa dimanfaatkan ya, yakni bantuan komplementer program Indonesia Pintar tahap 1 tahun 2025. Nah, ini alhamdulillah ini sudah ada keterangan ya, saldo sudah masuk per tanggal 10 April kemarin khusus untuk kelas akhir. Nah, itu bagi yang punya kartu KIP atau buku tabungan PIP-nya silakan dicek ya yang kelas akhir, kelas 6 SD atau kelas 9 SMP atau kelas 12 SMA. Kalau saldonya sudah masuk PIP, silakan langsung dicairkan, ditarik tunai ya bantuannya ya. Jadi itu. Dan ini pengumuman ya, sedikit pengumuman untuk para KPM, PKH maupun mungkin KPM BPNT. Ini karena ada program unggulan dari Pak Prabowo yang namanya Sekolah Rakyat. Ini khusus untuk anak-anak KPM yang keluarganya masuk desil 1 dan desil 2. Nah, ini diberikan kesempatan sekolah gratis di Sekolah Rakyat. Bagi yang daerahnya atau kabupaten kotanya ini memang sudah direncanakan untuk diadakannya sekolah rakyat. Jadi nggak semua daerah memang ya, hanya daerah-daerah tertentu. Jadi mohon untuk para KPM, orang tua wali yang anaknya mungkin masuk data ya, masuk data calon siswa sekolah rakyat, ya mohon untuk ya kesempatan ini diambil ya. Diambil, mumpung sekolahnya gratis dan ini sekolah bukan sekedar sekolah biasa ya, ini sekolah unggul ya. Jadi khusus untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu desil 1, desil 2 dan ini berbasis asrama. Jadi terdidik ya di asrama itu ya nggak boleh main-main ya nanti sekolahnya. Jadi semoga saja nanti lulusannya itu menjadi lulusan yang terbaik ya, karena memang terdidik betul ya di sana itu pendidikannya disiplin ya mungkin nanti ya. Seperti di pondok pesantren, cuma ini sekolah umum ya. Jadi tiap daerah itu nanti bisa mengusulkan untuk sekolah rakyat. Tapi sementara ini hanya ada di beberapa daerah saja yang sudah siap untuk sekolah rakyatnya. Demikian info dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.